Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Syarhu Ushulil Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, dan masih berkenaan dengan rukun iman atau usul yang kedua, yang merupakan rukun iman atau usul iman yang kedua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka diikuti dengan iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasan kenapa para malaikat mendahului posisi atau kedudukan para nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, adalah karena para malaikat itu adalah Rasulullah li jami'i makhluqatihi, karena para malaikat itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, menetapkan sesuatu di alam semesta ini, maka Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan dan mengutus para malaikatnya, termasuk kepada para nabi dan rasul dari kalangan manusia, menurunkan wahyu kepada mereka melalui para malaikat, khususnya Jibril alaihissalam, menurunkan pertolongan dan seterusnya dengan mengutus para malaikat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa al-imanu
bil malaikati muqaddam, karena ketika seseorang tidak mengimani para malaikat maka hancurlah Islam, hancurlah agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam diturunkan oleh Allah ke atas permukaan bumi ini melalui para malaikat. Oleh karenanya kita jumpai mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang tidak mengimani Allah, dan kemudian juga mereka mengimani Allah tapi kemudian mereka tidak mengimani para malaikat. Ya, itu keadaan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidak beriman kepada para malaikat, maka hancurlah agama, hancurlah akidah, hancurlah Islam. Kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi sangat membenci malaikat. Khususnya siapa? Jibril alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, Jibril aduwul Yahud. Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Orang Yahudi paling tidak suka sama Jibril alaihissalam. Dan begitu juga dengan orang-orang yang berada di atas jalan yang sama dengan orang-orang Yahudi. Sama. Selalu Jibril, ya, yang kemudian dihancurkan, tidak diimani, bahkan diberikan tuduhan-tuduhan keji. Seperti salah mengirimkan wahyu, semestinya bukan kepada Rasulullah SAW. Sejatinya itu hanya membongkar jati diri mereka yang sebenarnya, bahwa mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu sangat membenci Jibril. Dan ini diungkapkan Rasul SAW ketika ditanya oleh Abdullah ibnu Salam radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang putra pemimpin atau pemuka agama pendeta Yahudi di kota Madinah, dan dia pun dikenal sebagai alimnya orang-orang Yahudi sebelumnya. Ketika bertanya dengan 3 pertanyaan yang kata beliau la ya'lamuhunna illa nabi, yang tidak tahu jawabannya kecuali hanya seorang Nabi. Diberikan 3 pertanyaan. Maka kemudian Rasul mengatakan akhbarani Jibril anifan, barusan Jibril mengabarkan kepada saya. Abdullah bin Salam kemudian mengatakan Jibril, seperti keheranan. Maka Nabi langsung mengatakan Jibril aduwul Yahud minal malaikah. Jibril itu adalah musuhnya orang-orang Yahudi. Jadi hati-hati dengan kemudian rusaknya iman kepada para malaikat. Dan iman kepada para malaikat ini diantara perkara yang sangat penting diantara usul iman. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam penjelasannya terhadap usul yang kedua ini, beliau menyebutkan perkara yang keempat. Sebelumnya kita sudah sebutkan 3 perkara konsekuensi atau kandungan iman kepada para malaikat. Yang keempat kata beliau, ar-rabi' al-imanu bima 'allamana atau bima 'alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Di antara bentuk keimanan, wujud keimanan kita kepada para malaikat adalah mengimani amalan atau perbuatan mereka yang mereka lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sebagaimana yang disebutkan sebagian ulama, bahwa para malaikat itu diberikan wadhaif, diberikan wadhifah, diberikan tugas. Mereka punya pekerjaan. Mereka bukan makhluk tanpa apa? Amal, tanpa tugas. Semuanya di bawah tugas Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata beliau, katasbihihi, seperti ada yang tugasnya atau hampir seluruh malaikat itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih. Atau kata beliau, wa ta'abbudu lahu lailan wa nahara,
atau tugasnya beribadah hanya untuk Allah, kepada Allah, lailan wa nahara, malam dan siang hari, biduni malalin wala futur, tanpa ada rasa malas, tanpa pernah merasakan kelemahan. Jadi tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah menentang, memaksiati Allah atas apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah. Jika tugasnya hanya beribadah, maka beribadah mereka kepada Allah sampai kapanpun dan tidak akan pernah merasakan letih dan tidak akan pernah merasakan kebosanan. Namun kata Syekh, wa qad yakun li ba'dihim a'malun khassah. Akan tetapi ada beberapa di antara mereka amalan-amalan khusus yang Allah berikan kepada mereka. Jadi tadi ada yang tugasnya hanya tasbih, hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang punya pekerjaan khusus yang membedakan mereka dari malaikat-malaikat yang lain. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala ke Jibril. Mithlu Jibril, kata beliau, seperti Jibril alaihissalam. Al-aminu ala wahyillah, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu Allah. Dari antara atau di antara para malaikat hanya Jibril alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah untuk mengantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi menerima wahyu atau tidak? Menerima wahyu. Para rasul menerima wahyu atau tidak? Menerima wahyu. Karena setiap nabi, setiap rasul adalah nabi. Kalau nabi menerima wahyu, maka rasul pasti menerima wahyu. Ya. Tapi tidak semua nabi itu diutus kepada satu kaum, jadi belum tentu rasul. Kata Syekh, yursiluhullahu bihi ilal anbiya'i war rusul. Allah utus Jibril alaihissalam kepada seluruh nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian athar disebutkan bahwa jumlah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekitar 313 kalau saya tidak salah ingat. Dan kemudian para nabi atau nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu sekitar 124.000 orang jumlahnya, yang telah diberikan ketetapan oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Kepada kesemuanya Allah utus Jibril alaihissalam sebagai utusan Allah. Makanya di antara istilah yang dipakai oleh Allah untuk Jibril, rasul. Rasul. Jibril juga Anda ulangi sekali lagi. Jibril juga rasul dari sisi apa? Para malaikat, utusan dari kalangan para malaikat. Adapun nabi kita dari kalangan Bani Adam, dan untuk seluruh makhluk Allah dari kalangan jin dan manusia. Tapi utusan Allah kepada para nabi dan rasul ini hanya Jibril alaihissalam. Yang kedua kata beliau, wa mithlu Mikail, seperti Mikail, al-muwakkalu, yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala bil qatri, yang tugasnya itu mengurusi hujan yang diturunkan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ai bil matari wan nabat, tugasnya itu diperintahkan mengurusi hujan dan tanaman. Sehingga jika ada makhluk Allah yang punya hubungan kuat dengan hujan, itu bukan pawang hujan tapi malaikat. Itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mikail. Saya mau tanya, Mikail ini tugasnya ngurusin hujan di mana?
Di wilayah mana? Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Sebagaimana malakul maut mengurusi kematian di seluruh dunia. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa dunia itu ada di pangkuan malakul maut. Bumi ini di pangkuan malakul maut. Kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa, dia mencabut nyawa. Ini makhluknya. Bagaimana dengan Khaliqnya, penciptanya, yang mampu menciptakan makhluk seperti ini? Mudah. Jadi jangan sibuk kemudian malaikat maut jumlahnya berapa. Satu pun cukup. Sebagaimana Jibril mengurusi segalanya. Satu. Sebagaimana Mikail juga mengurusi hujan di seluruh dataran yang ada di bumi ini. Itu tugasnya Mikail. Khalas. Gak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugasnya khusus, hujan. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa mithlu Israfil al-muwakkalu bin nafkhi fis sur, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muwakkal, diberikan tanggung jawab oleh Allah, bin nafkh, untuk meniupkan atau untuk meniup as-sur, sangkakala, inda qiyamis saati, ketika tegaknya hari kiamat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ba'thil khalqi, dan ketika Allah membangkitkan makhluk. Ba'ts. Meskipun ada yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala ini 3 kali, tapi bukan sekarang pembahasannya. Namun tugas Israfil saja, malaikat yang ditugaskan oleh Allah hanya Israfil. Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa dia sedang menantikan kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup apa yang diperintahkan Allah untuk ditiup. Dan nama-nama ini adalah nama-nama yang sabit biriwayat. Ini nama-nama yang tetap, yang sahih berdasarkan riwayat. Mikail, Israfil, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa iftitah, di antara yang dibaca oleh beliau, Allahumma rabba Jibril wa Mikail, disebutkan nama-nama malaikat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, di antara malaikat yang memiliki tugas khusus, namun seringkali memang jamaah rahmatillah Allah, dalam beberapa penyampaian disebutkan bahwa malaikat itu cuman 10, cuman 8 dan seterusnya. Yang benar jumlahnya tidak terbatas, dan ada sebagian dari mereka yang memiliki tugas khusus. Dan namanya kita ketahui. Yang berikutnya adalah malakul maut, yang sering dikenal dengan nama apa? Israel. Ya, Israel dengan ain. Yang pertama, nama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah malakul maut. Malakul maut tilladzi wukila bikum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang malaikat maut yang ditugaskan mencabut nyawa kalian, Allah menyebutnya apa? Malakul maut. Itu nama yang sahih, yang disebutkan oleh Allah langsung di dalam kitab-kitabnya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW pun menyebutnya malakul maut. Malakul maut. Namun kemudian yang lebih masyhur itu Israel. Kenapa jemaah? Kenapa Israel yang lebih masyhur? Jemaah, sampai ada ininya, jika Israel memanggil Israel. Yang pertama,
nama ini lebih masyhur diajarkan kepada kaum muslimin di sebagian negeri kaum muslimin. Memang ada riwayat-riwayat yang menyebut nama ini, tapi para muhadditsin mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan nama Israil itu Israiliyat. Dan dalam masalah-masalah seperti ini, khususnya masalah-masalah akidah, ketika ada nama yang lebih sahih, yang jelas-jelas sahih, maka ini nggak bisa dipakai. Kita menggunakan yang jelas-jelas datangnya dari siapa? Allah dan Rasulnya. Sehingga nama syar'i malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut. Malakul maut. Biqabdil, tugasnya biqabdil arwah indal maut. Dialah yang mencabut nyawa ketika Allah menetapkan kematian kepada seseorang hambanya atau kepada seorang hambanya. Mu'minuha wa kafiruha, salihuha wa fajiruha. Mukminnya, kafirnya, solehnya atau fajirnya. Semua tugas malaikat maut. Maka dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Barra bin Azib, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, maka diriwayatkan atau disebutkan oleh Nabi bagaimana orang mukmin saleh dicabut nyawa dan bagaimana orang kafir atau orang fajir dicabut nyawa oleh malaikat maut. Adapun orang mukmin, orang yang saleh, maka malaikat ini akan melakukannya dengan teramat sangat lembut. Tidak menyakiti mereka ketika mencabut ruhnya. Karena mencabut nyawa atau dicabut nyawa itu adalah momen yang sangat menyakitkan. Bahkan malaikat ini mengatakan, ya ayyatuhan nafsul ukhruji, keluar. Ila rabbiki, kepada Rabbmu. Keluar, ayo keluar. Ditarik pelan-pelan. Dengan suara yang penuh kelembutan. Sebaliknya kepada orang kafir dan fajir, malaikat ini akan berteriak dengan keras, mencabutnya dengan kasar dan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji. Wahai jiwa yang buruk, keluar, keluar. Dan ruh yang baik ini jamaah rahmatillah Allah, aroma wanginya akan memenuhi langit. Dan para penghuni langit di antara para malaikat akan bertanya-tanya, ini aroma ruh siapa ini? Dan ketika disebutkan fulan bin fulan, maka mereka mendoakan dirinya. Semua itu adalah yang dilakukan oleh malakul maut. Dan setiap dari kita akan berjumpa dengan malakul maut. Setiap dari kita. Dan kemudian kata Syekh, malaikat yang lain yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malaikat yang bernama Malik. Bernama Malik. Al-muwakkalu bin nar, yang tugasnya untuk menjaga neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khazinun nar, dia adalah penjaga, kata Syekh, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam riwayat disebutkan tidak pernah, Malik ini tidak pernah apa? Tidak pernah tersenyum. Bagaimana bisa tersenyum menyaksikan apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nar jahannam? Bagaimana bisa tersenyum kemudian menyaksikan mereka-mereka yang disiksa oleh Allah, padahal mereka sudah diutus, dikirim kepada mereka Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan peringatan kepada mereka. Mereka bertanya-tanya, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang memberi peringatan kepada kalian? Sudah ngasih tahu bahwa ini yang akan terjadi jika kalian bangkang, kufur kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Tidak ada yang menyenangkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Malik ditugaskan untuk menjaganya. Nabi mengatakan dia tidak pernah tersenyum.
Nasallallahu salamatul afiyah minan nar. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatillah Allah, kata Syekh, al-malaikatu al-muwakkalin bil ajinnati fil arham idza tammal insanu arba'ata ashhurin fi batni ummihi. Yang berikutnya itu adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melakukan apa jamaah rahmatillah Allah? Untuk mendatangi rahim wanita-wanita yang mengandung anaknya. Dan kemudian ini terjadi ketika sudah sempurna menjadi apa? Menjadi apa? Sempurna jadi apa 4 bulan itu? Jamaah disebutnya apa jamaah? Janin. Berapa bulan? 4 bulan. Dan setiap bulannya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, malaikat ini diperintahkan untuk mendatangi rahim ini. Disuruh pergi ketika masih segumpal masih percampuran antara air laki-laki dan perempuan. Kemudian menjadi segumpal darah, alaqah. Malaikat ini mengatakan, ya Rab, alaqah. Ini baru segumpal darah. Kemudian datang lagi, sudah menjadi mudghah. Ya Rab, mudghah. Jadi segumpal daging. Dan ketika sudah sempurna menjadi janin, malaikat ini bertanya, bima ta'mur ya Rab, apa yang kau perintahkan? Dan dalam hadis yang sahih disebutkan apa jamaah? Tsumma yu'maru, Allah tetapkan kepada janin ini apa saja yang Allah tetapkan semenjak janin itu di rahim ibunya. Dan setiap dari kita mengalami itu. Apa yang ditetapkan Allah di dalam rahim ibunya? Bikatbi apa? Rizqihi, rezekinya. Terus ajalihi, terus jamaah umur, bikatbi rizkihi, ajalihi itu umur, lahir, hidup sampai kapan itu sudah tahu, sudah tetap semenjak bayi ini dalam rahim. Terus setelah itu apa? Jodoh nggak disebutin. Jodoh bagian dari rizki. Gak dapat jodoh ya bukan rizkinya punya jodoh di dunia. Bagi yang tidak ditakdirkan punya jodoh jamaah, di surga semuanya punya pasangan. Sudah selesai. Nanti saja di surga. Istri-istri yang tidak akan pernah menyakiti perasaan, selalu menyenangkan, selalu membahagiakan, dan tidak pernah membuat suaminya cemburu. Sudah. Kurang jemaah. Khalas di akhirat nanti. Nah ya, kalau di dunia tidak dapat. Taib. Kemudian kata Rasulullah SAW, ditetapkan kebahagiaan atau penderitaannya. Syaqiyun am sa'id, dia sengsara atau bahagia semenjak di dalam rahim. Dan itu Allah menugaskan siapa? Malaikat untuk mencatat itu. Fulan bin fulan, kapan meninggal, rizkinya apa saja, bahagia atau sengsara dalam kehidupan dunia. Bahkan juga malaikat ini diperintahkan oleh Allah menentukan amalannya. Apa yang akan dilakukan oleh hamba ini? Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini akan kita bahas nanti, itu mengatakan di dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah menciptakan kalian dan seluruh apa yang kalian lakukan. Dan Allah sudah tentukan itu di mana? Di rahim. Menugaskan malaikat. Kata Syekh, ba'athallahu ilaihi malakan wa amarahu bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalannya, kemudian bahagia atau sengsara. Dan Allah mengutus malaikat untuk melakukannya. Dan kita insyaallah lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam kitabnya kemudian menyebutkan malaikat lainnya yang diberikan tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa mithlu al malaikatu al muwakkalina bi hifdhi a'mali bani Adam wa kitabatiha likulli syakhsin malakani ahaduhuma 'anil yamin wa tsani 'anil shimal. Kata beliau, di antara malaikat yang diberikan tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat yang ditugaskan mengawasi ataupun menjaga amalan Bani Adam dan kemudian menuliskannya, mencatat seluruh apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ada dua malaikat, ahaduhuma 'anil yamin, salah satu dari malaikat tersebut berada di sebelah kanan, watsani 'anil shimal, dan yang kedua ada di sebelah kiri. Yang kemudian Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Qur'an Al-Karim kemudian mensifati malaikat-malaikat yang senantiasa bersama anak Adam ini, mencatat amalannya, memperhatikan apa yang dilakukannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dalam surat Qaf ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan bahkan yang diucapkan, dikeluarkan oleh lisan seorang anak Adam, melainkan ada malaikat yang raqibun, senantiasa mengawasi, menemani, dan kemudian atid, mencatat apapun yang keluar dari mulut anak Adam. Dan tidak akan pernah kemudian mereka mengubah catatan tersebut. Para ulama berselisih apakah raqibun atid ini adalah nama kedua malaikat tersebut atau ini adalah sifat dua malaikat tersebut. Dua-duanya raqibun atid, dua-duanya selalu mengawasi dan kemudian mencatat apa yang dilakukan oleh seorang anak Adam. Makanya kelak pada hari kiamat tidak ada satupun di antara kita kemudian bisa mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan ada yang mengatakan di hadapan Allah, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini kitab yang dicatat oleh para malaikat ini, gak ada amalan kecil, gak ada amalan besar, melainkan ada di dalamnya. Dari seluruh apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, sebagai hujjah di hadapan Allah Rabbul Alamin.
Dan Allah menugaskan malaikat yang tidak akan pernah berkhianat di dalam pencatatan mereka terhadap amalan anak Adam. Makanya orang-orang yang muhsin, orang-orang yang betul-betul merasa diawasi oleh Allah, di antara perkara yang membuat mereka selalu hati-hati di dalam perilaku mereka, mereka tahu bahwa Allah menugaskan malaikatnya untuk memperhatikan mereka. Kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, ketika Rasul menjelaskan kata ihsan, puncak keislaman seseorang itu, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kita beribadah kepada Allah seakan dilihat Allah, atau seakan kita melihat Allah. Dalam riwayat yang lain, redaksinya bukan itu. Orang yang ihsan itu, antakhsyallaha ka'annaka tarah. Engkau takut kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian seorang tidak takut kepada Allah ketika dia tahu bahwa Allah bukan hanya saja Allah yang memperhatikan dirinya, Allah menugaskan malaikat untuk menemani diri, yang akan mencatat dan melaporkan apapun kepada Allah. Dan tidak ada satupun yang akan terlewat dalam catatan mereka. Kalaulah Allah hanya mengabarkan kepada kita, malaikat ini saja cukup untuk membuat kita menahan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ingat jemaah, antum lupa, Allah tidak lupa. Malaikat pun tidak akan lupa atas apa yang ditulisnya. Dan mereka tidak pernah berkhianat. Kiraman katibin, mulia mereka, bukan para pengkhianat, makhluk-makhluk jujur. Apa tugas mereka? Katib, mereka menulis. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala kemudian menyebutkan malaikat yang lain. Wa mithlu al-malaikatu al-muwakkalina bi su'alil mayyit. Dan juga ada malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk bertanya kepada setiap mayit yang dimasukkan ke dalam liang lahat mereka. Yang di dalam hadis disebutkan malakani azraqan, dua orang atau dua malaikat azraqan. Sebagian ulama mengatakan azraqan ini artinya biru. Malaikat ini biru. Sebagian ulama mengatakan wujudnya warna fisiknya biru. Ada yang mengatakan matanya biru. Matanya apa? Biru. Yang kemudian dikenal dengan munkar nakir. Apa tugas mereka? Bertanya, hanya bertanya. Bertanya tentang apa? Jamaah. Ya jamaah, bertanya tentang apa? Kita ketika mati akan ditanya hanya tentang 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Antum 70, 80, 50, 30, 25, 15 tahun sudah balik, meninggal, antum hanya akan ditanya 3 perkara di alam barzakh. Ketika meninggal, ditinggalkan oleh yang mengantarkan, datang 2 orang malaikat kata Nabi, atau 2 malaikat kata Nabi, yang kemudian mendudukkan si jenazah ini. Kita sibuk, wah ini gimana caranya duduk, gak usah mikir itunya. Yang kita pikirin apa yang akan dilakukan oleh mereka kepada mayit ini. Yang kata Nabi di atas kuburan sahabat-sahabat yang dikuburkan oleh beliau, istaghfiru li akhikum, minta ampunan untuk saudara kalian. Wasalu lahu tathbit, mintakan tathbit. Apa itu tathbit? Kemampuan untuk menjawab pertanyaan 2 malaikat. Fa innahul ana yus'al, sekarang dia akan ditanya. Kita bisa di atas kubur ngobrol ini, ngobrol itu, tukar nomor ini, nomor itu. Ajib memang, luar biasa kita ini jam. Padahal saudara kita ditanya dan ditentukan nasibnya oleh Allah. Seakan kita tidak akan pernah mengalami itu. Demi Allah setiap dari kita mengalami itu.
Masih bisa ngobrol, ajib. Tentang dunia lagi, masih bisa ketawa, luar biasa. Padahal dia akan bernasib sama seperti yang dia kuburkan. Dan ditanya oleh dua malaikat. Kita tahu pertanyaannya, bahkan dibahas terus. Tapi yang menjawab nanti bukan ini kita, bukan. Dan bagaimana bisa kita menghadapi dua malaikat yang tiba-tiba bertanya kepada kita? Ayo, didudukkan di alam barzakh setelah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ditanya, "Man rabbuk?" Ya Rabb, habiskan waktu antum untuk dunia antum, silahkan, tapi ingat, pertanyaannya nanti yang pertama kali ditanyakan adalah tentang Allah. Siapa Rabbmu? Dan iman kita yang akan menjawab. Dua malaikat yang akan menunaikan tugasnya. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan mereka-mereka yang beriman dengan qaulul tsabit, yaitu kalimat la ilaha illallah ketika mereka hidup. Ketika mereka mati adalah mereka bisa menjawab 3 pertanyaan dua malaikat ini. Apa yang kita persiapkan, jemaah? Apa yang sudah kita persiapkan? Yang ada di kepala masih dunia. Dunia. Apa lagi, jemaah? Dunia nggak ada lagi. Mimpi dunia. Bangun tidur dunia. Mau tidur, hatta di pengajian dunia, betul tidak, jemaah? Yang ada di pikiran, yang ada di hati, yang ada di HP, dunia masih dibahas di pengajian. Jemaah, ya jemaah, iya. Terus berpikir bisa selamat kemudian dengan begitu mudahnya di hadapan dua malaikat ini. Pernah ketemu malaikat, jemaah? Nas'alullahu salamata wal afiyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita harus minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus jemaah rahmatillah Allah. Dengan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah dan menunaikan hak-hak iman termasuk kepada para malaikat. Kata Syekh, ya'tihi yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Yang akan datang bertanya tentang 3 perkara. An rabbihi, tentang Rabbnya, tentang agamanya yaitu Islam, dan kemudian tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh hanya menyebutkan sekilas beberapa tugas para malaikat. Meskipun tugas mereka dan malaikat yang ditugaskan dengan tugas-tugas yang lain banyak. Banyak tidak jemaah? Banyak tidak jemaah? Kalau banyak sebutkan apa tugas-tugas yang lain dari para malaikat Allah yang hadirin ketahui, silakan. Menjaga surga. Terus selain menjaga surga, siapa lagi? Khalas jemaah? Ya jamaah. Apa? Penjaga gunung seperti yang datang kepada Rasulullah SAW dengan Jibril ketika Nabi diusir dari kota Taif. Terus siapa lagi? Yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ada? Ada yang 4, ada yang 8. Kenapa beda? Beda riwayat. Oh, Masya Allah. Yang disebutkan dalam Al-Quran apa? 8. Yauma idzin thamania. Terus selain mereka siapa? Afwan? Menggiring awan, betul. Terus apa lagi?
Di Lailatul Qadar berdesak-desakan turun ke dunia. Terus apa lagi? Zabaniyah. Terus siapa lagi? Pembawa rezeki. Mikail tadi. Terus sudah nggak ada lagi. Muakibat yang tugasnya menjaga anak Adam, melindungi mereka dari madarat apapun. Naam, yang mengurusi halilintar. Terus yang menyampaikan salam umat Nabi kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah punya malaikat yang tugasnya keliling. Yuballighuna min ummati assalam. Menyampaikan salam dari umatku kepada diriku. Dan dalam hadisnya disebutkan, Allah mengembalikan ruh Nabi Muhammad SAW. Wa aruddu alaihimussalam. Aku akan balas salam-salam mereka. Ini terjadi. Dan ada malaikat-malaikat yang tugasnya mendoakan dan melaknat anak-anak Adam. Ada. Coba sebutkan anak Adam yang dilaknat oleh malaikat. Apa perbuatan mereka? Yang di pagi hari tidak infak, mengeluarkan hartanya. Apa laknat mereka? Apa doa buruk mereka? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya di pagi hari itu talafan, kehancuran pada hartanya. Wa a'ti munfiqan khalafa. Yang berinfak ganti ya Allah. Jemaah. Atau wanita yang tidur dan bisa tidur dalam keadaan apa? Suaminya tidak ridha kepada dirinya. Itu pun dilaknat oleh para malaikat. Ada juga yang kemudian doa mereka tugasnya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Seperti orang-orang yang berada di masjid nggak kemana-mana. Malaikat ini mendoakan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Jamaah, sehingga hidup kita ini nggak bisa lepas dengan para malaikat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang perkara-perkara yang bisa memutuskan hubungan kita dengan para malaikat. Kemarin sudah disebutkan perkara-perkara yang menyakitkan bagi anak Adam itu menyakitkan bagi para malaikat. Kemudian rumah-rumah yang ada benda-benda ini tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Apa? Gambar patung anjing, gambarnya makhluk hidup. Foto dipajang, lukisan dipajang, makhluk hidup. Malaikat rahmat tidak akan masuk. Kemudian apa lagi jemaah? Maksiat, malaikat menjauh dari orang-orang yang bermaksiat. Ingin hidup diberkahi oleh Allah, ingin hidup selamat, ingin hidup dipenuhi kebaikan, namun kemudian dia memutuskan hubungannya dengan makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Fa anna lahu dzalik. Bagaimana dia bisa mendapatkan kebaikan ini? Ya. Dan para ulama mengingatkan kita dalam masalah keimanan terhadap para malaikat, ada beberapa hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang haram untuk dilakukan oleh setiap muslim, oleh setiap mukmin. Yang pertama, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah iman kepada para malaikat, bahwa mereka itu tidak boleh diyakini punya hak ubudiyah. Yang Allah haramkan di dalam kitabnya, mereka tidak boleh dijadikan ilah, tidak boleh dijadikan Rabb selain Allah. Karena orang-orang kufar melakukan itu. Jemaah, di agama lain malaikat disembah atau tidak? Jemaah, ya jemaah, disembah atau tidak?
Agama apa? Contoh. Hah? Selain mereka juga menyembah malaikat. Wallahu a'lam, Ustaz, ana muslim. Belum punya pengalaman jadi waliyadzu billah. Tahu itu, tahu tentang kekufuran bukan berarti antum harus coba. Dan orang yang tidak tahu kemusyrikan, orang yang tidak paham kekufuran, maka kemungkinan terjerumus ke dalam perkara ini sangat besar. Banyak orang mukmin tidak paham bahwa ini adalah kebiasaan orang kafir, sehingga mereka niru. Mereka contoh, betul tidak? Maka Ibnu Mubarak mengatakan, araftu syarra la li syarri, lakinna li tawaqqih. Saya tahu keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk menghindarkan diri dari keburukan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-80, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyin arbaba. Allah tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan nabi sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh kita yakini terhadap para malaikat itu, atau keyakinan ini tidak boleh kita miliki tentang para malaikat, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, sebagaimana diyakini oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Dan Allah bantah ini. Tapi saya mau tanya dulu, malaikat itu jenisnya apa? Laki-laki atau perempuan? Anda ulangi sekali lagi, jam. Malaikat itu laki-laki atau perempuan? Ya jamaah. Anda nggak akan lanjut kalau nggak dijawab, jamaah. Pelong aja itu. Hah? Apa? Tidak keduanya. Jadi wallahu alam gitu. Jamaah. Kenapa? Karena nggak ada keterangannya. Wala laki-laki wala perempuan. Coba anda tanya, laki-laki atau perempuan? Kata ganti yang digunakan kata ganti laki-laki. Tapi kata para ulama, Allah tidak pernah menjelaskan. Dan malaikat tidak seperti jenis makhluk Allah yang lainnya. Karena dia terbuat dari apa? Dari cahaya, dan Allah tidak pernah menjelaskan apakah dia laki-laki atau bukan. Sudah, khalas, jangan mikir. Kalau begitu apa? Nah, udah, khalas. Selesai. Makhluk khusus Allah ciptakan, tidak bereproduksi, tidak menikah, tidak apapun. Sehingga apapun jenisnya, malaikat titik. Namun orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu membantah mereka di dalam Al-Quran. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Mereka jadikan para malaikat yang merupakan hamba Allah itu sebagai perempuan. Sedangkan orang Quraisy berbangga-bangga dengan anak laki-laki mereka. Mereka tidak suka anak perempuan. Bagaimana bisa, kata Allah? Mereka memilih laki-laki sebagai kebanggaan mereka, sedangkan untuk Allah perempuan. Allah nggak terima. Allah tidak terima. Itu dinisbatkan kepada dirinya. Yang kedua apa? Allah tidak terima kemudian malaikat-malaikatnya disebut inatha, disebut perempuan. Nggak terima. Sehingga jangan mengikuti orang kafir dalam masalah ini. Dalam surat As-Saffat Allah Ta'ala juga mengatakan, ayat yang ke-153,
Kata Allah, astofal banat alal banin. Apakah Allah mendahulukan anak perempuan di atas anak laki-laki? Jamaah? Tidak jawaban. Dan bagaimana mungkin kemudian dinisbatkan kepada Allah bahwa Allah memiliki anak perempuan? Punya anak saja tidak mungkin. Sudah begitu anak-anaknya perempuan lagi, kata orang kafir. Ya, jamaah rahmatillah Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahmatillah Allah. Yang ketiga. Yang ketiga, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa para malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib. Kita tidak boleh meyakini para malaikat, mengimani bahwa para malaikat mengetahui perkara yang gaib. Ini diantara bentuk iman kepada para malaikat. Karena tidak ada satu malaikat pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah lah yang mengabarkan kepada mereka. Apa bukti para malaikat itu tidak tahu perkara yang gaib? Tentang hari kiamat. Satu. Yang kedua, ketika Allah mengajari siapa? Adam alaihissalam. Allah kemudian bertanya kepada para malaikat, dan mereka semua mengatakan, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma'allam tana. Kami enggak punya ilmu apapun kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Sehingga enggak boleh kita meyakini para malaikat mengetahui perkara yang gaib. Yang tahu perkara gaib hanya Allah. Hanya siapa? Anda ulangi sekali. Hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Ada yang lebih jelas dari itu insyaallah. Fadhal jemaah. Sebagai akhir perjumpaan kita. Silakan, Pak. Ayo silakan jemaah. Antum. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwa ar-Rahman. Jemaah. Ar-Rahim, alimul ghaib. Satu, itu dalil baru satu itu. Tapi Allah mengatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Dia, kata Allah. Apa itu lafaz ayatnya? Ayo silakan. Ana tunggu. Siapa? Silakan, fadhal jemaah. Siapa yang mau coba? Kalau suaranya sayu-sayu gitu apa? Enggak kedengaran. Ya, apa bunyinya? Tadi sudah disebutkan. Betul? Innallaha apa? Ya'lamu ghaibas samawati. Allah lah yang tahu perkara-perkara gaib yang ada di langit dan di bumi. Ada lagi dalil yang lain? Itu juga dalil. Sebutkan. Nanti antum. Antum. Ya, apa bunyinya?
Nah, artinya surat Al-An'am ayat berapa? 50. Tadi surat Yunus ayat berapa? Ayat berapa? 20. Ini ditulis nggak jemaah? Ditulis. Ini dalil-dalilnya jemaah. Bahwa yang tahu perkara gaib hanya siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Malaikat tidak tahu, apalagi dukun, apalagi para normal dari kalangan manusia. Malaikat saja tidak tahu. Dan meyakini mereka tahu perkara yang gaib itu bentuk kekufuran atau bukan? Bentuk kekufuran. Sebagaimana kita meyakini dukun tahu perkara yang gaib. Makanya Nabi bilang orang yang datang ke dukun membenarkan kemudian perkara yang dikatakannya, apa kata Rasulullah SAW? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan satu orang yang bisa dipercaya ucapannya jemaah rahmatullahi Allah, kebetulan dekat dengan keluarga kami ini, mengatakan dia pernah mengantarkan satu orang ke dukun sebelum dia tahu tentang agama. Dia mengatakan begini, kalimat pertama yang disebutkan sama dukun satu, apa katanya? Kamu siap keluar dari agamanya Muhammad? Itu kalimat yang keluar dari si dukun. Kamu siap? Karena kalau kamu minta bantuan saya, kamu menanggalkan Islamnya kamu itu, keislaman kamu. Para dukun itu tak tahu. Makanya hati-hati jemaah rahmatullah Allah. Ya, mengimani, meyakini bahwa ada yang tahu perkara gaib selain Allah itu kekufuran. Dan yang terakhir jemaah rahmatullah Allah, berkenaan dengan keimanan kepada para malaikat ini, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh menghina, merendahkan para malaikat. Tidak boleh mencaci maki para malaikat. Karena mereka yang merendahkan, menghina, mencaci maki para malaikat, maka mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 97 ayat 98. Kata Allah, man kana aduwwul li Jibrila, barang siapa yang memusuhi Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril. Kalau musuh itu cirinya apa? Permusuhan itu cirinya apa? Melecehkan, merendahkan, menghinakan, menyakiti, betul? Betul jemaah? Kata Allah, man kana, barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril, apa kata Allah? Jemaah, ya jamaah, coba dijawab jamaah. Barang siapa yang jadi musuhnya Jibril, apa kata Allah? Atau para malaikat yang lainnya, atau para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Di akhir ayat yang ke-98 apa kata Allah? Fa innallah aduwwun lil kafirin. Sesungguhnya Allah akan menjadi musuh bagi siapa? Orang-orang yang kafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah membenci. Kalau ada yang membenci malaikat, tanda apa? Kekufuran. Kalau ada yang bilang Jibril pengkhianat, misalkan Jibril itu nggak amanah, itu bentuk apa? Bentuk apa itu? Kekufuran. Kata siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu jemaah? Karena Allah lah yang mensucikan mereka
dan kemudian menjadikan mereka hamba-hamba pilihannya. Dengan menyakiti mereka kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jamaah rahmatillah, ini bisa Anda sampaikan dalam perjumpaan ini. Jika ada pertanyaan Anda persilahkan. Fadhil. 1, 2. Nah, silakan. 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan. Tidak boleh dipajang. Iya, selama itu makhluk hidup. Iya, kalau makhluk Allah nanti batu juga makhluk Allah. Tapi kata Ibnu Abbas, yang diharamkan itu adalah makhluk hidup. Kalau engkau, kata Ibnu Abbas, ingin menaruh gambar di rumahmu, maka gambar gunung, pemandangan itu diizinkan, kata Ibnu Abbas. Tapi kalau makhluk hidup, binatang, manusia atau apapun yang semisalnya, nah itu tidak boleh. Nah, itu kasusnya lain. Kita berbicara apa yang membuat malaikat tidak masuk. Nah, yang membuat malaikat tidak masuk itu diantaranya adalah gambar makhluk hidup. Atau ada hewan anjing di dalam rumah. Atau ada patung. Patungnya pun adalah patung makhluk hidup. Itu pun sama. Meskipun hanya tidak disembah. Tapi ketika dia ada di dalam rumah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Jelas Pak insyaallah? Baik, barakallahu fiik. Silakan, tadi siapa yang katakan? Antum. Contoh apa? Harut? Ya, kenapa? Oh, nah. Tinggal baca surat Al-Baqarah ayat 102. Di antara tugas atau 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk turun ke bumi dan kemudian mengajarkan sihir kepada siapapun yang meminta untuk diajarkan. Itu ada surat Al-Baqarah ayat 102. Baca. Namanya Harut, Marut. Diturunkan di mana? Di Babil, di Irak sana. Di Babil. Di masanya Nabi siapa? Sulaiman. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Sulaiman yang mengajarkan sihir, kata Allah bukan. Sulaiman tidak mengajarkan sihir, kata Allah. Yang mengajarkan sihir syaitan, kata Allah, syaitan. Dan kemudian 2 malaikat yang memang Allah turunkan untuk mengajarkan sihir. Tapi Allah bilang begini dalam Al-Quran, wa ma yu'allimani min ahadin illa yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Perhatikan, malaikat ini mengatakan, kalau ada yang minta diajarkan, kami ini ujian dari Allah untuk kalian, jangan minta diajari, kata malaikat ini. Bahasa mereka apa? Fala takfur, jangan kufur. Karena kalau kalian minta diajari, kami ajari, kufur kalian. Loh, kenapa begitu? Kan mereka sudah bilang, kami ini ujian yang memang disiapkan oleh Allah untuk kalian. Ya. Jadi sudah dikasih tahu sama malaikat ini, jangan minta. Tapi kalau kalian minta, kami diperintahkan apa? Mengajari. Dan hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Itu sama seperti kenapa Allah ciptakan syaitan, kenapa Allah ciptakan iblis, dan seterusnya. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah sudah kasih tahu, jangan. Kalau kalian ambil, kalian binasa. Ya, Allah ciptakan, mohon maaf, hewan yang namanya babi misalkan, atau yang semisalnya.
Allah sudah kasih tahu jangan dimakan. Kalau dimakan dosa. Minum khamar jangan. Kalau kalian minum khamar di dunia, kalian gak minum khamar nanti di akhirat. Dan di neraka kalian minum tinatul khobal. Tinatul khobal itu perasannya penghuni neraka. Itu minuman kalian kalau kalian minum khamar di dunia. Sudah dikasih tahu sama Allah, tapi mereka tetap. Jadi pilihan siapa sebetulnya? Ya pilihan mereka, hamba-hamba Allah. Begitu juga dengan sihir. Dan satu hal yang menarik di ayat ini apa jamaah? Bahwa sihir yang pertama kali diajarkan adalah sihir untuk memisahkan hubungan suami dan istri. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dan ini dosa sihir yang paling dicintai oleh iblis. Karena bagi iblis prestasi tertinggi itu apa? Memisahkan suami istri. Banyak orang jadi korban, banyak. Ya. Takdir Allah. Tapi ingat, banyak orang yang menganggap ini biasa saja. Sudah pisah-pisah. Enggak. Selama kita berjuang, kemudian Allah takdirkan berpisah, selesai. Tapi kalau tidak berjuang, berarti kita membiarkan iblis menghancurkan apa yang terjadi kepada diri kita. Jelas ya? Jelas Pak Fik? Insyaallah. Barakallahu fiik. Siapa lagi tadi dengan angkatan? Antum dulu. Kemudian Pak, yang anak ingat dari antum Pak Rijal, betul? Bahagia. Nah, Pak Rijal Bahagia, fadhal. Assalamualaikum. Mohon maaf nggak terdengar sore, maaf. Iya, khalas. Dan itu kita akan bahas di bab takdir nanti insyaallah taala. Usul iman yang keberapa? Yang ke-6. Nah, insyaallah taala. Tapi Nabi sendiri mengatakan bahwa dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan dari tulang sulbinya seluruh keturunan yang akan menjadi penghuni surga. Kata Allah kepada Adam, akhrij ba'tsal jannah, keluarkan penghuni surga dari keturunanmu. Dan yang kedua adalah akhrij ba'tsan nar, keluarkan penghuni neraka dari keturunan. Pembahasan detailnya nanti. Tapi semua itu sudah ada di bawah ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi pembahasannya kapan? Nanti. Sabar. Antum pernah nanya kalau antum pernah nanya. Nah. Tafadhal, siapa lagi? Pak Rijal, silakan. Enggak terdengar Pak Rijal, maaf. Enggak terdengar, mohon maaf. Gimana? Apakah catatan amal kita? Oh, kapan, Ustaz? Disetorkan. Setoran gitu. Setiap hari catatan amal ini diangkat oleh Allah Subhanahu. Bukan setiap hari, setiap Senin dan Kamis, maaf. Senin dan Kamis. Makanya Nabi suka berpuasa di Senin dan Kamis karena Nabi suka ketika catatan amalnya diangkat oleh ke langit, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi sedang berada dalam keadaan berpuasa. Tapi yang pasti kelak semua catatan amal itu akan diserahkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba itu sendiri. Yaumul hisab. Allah perlihatkan, Allah tunjukkan, Allah serahkan. Bahkan Allah suruh baca, Iqra kitabak, baca kitabmu sendiri. Iqra, baca. Jadi semua apa yang dia lakukan disuruh baca sendiri. Maksiat hari Senin, wal iyadzubillah, minum khamar hari Rabu, wal iyadzubillah, zina hari Jumat, wal iyadzubillah. Gibah setiap hari, bahkan sepanjang hari, semuanya dicatat dan kita membacanya sendiri. Dan cukup kitabmu, kata Allah, sebagai
penghisab dirimu. Jadi Allah hanya nunjukin. Nah, kalau Allah kemudian bertanya setelah ditunjukkan, kenapa engkau melakukan itu? Kata Nabi, uzzib, maka orang yang seperti ini akan diazab oleh Allah. Dalam hadis yang sahih, manukish, yang didebat sama Allah, maksudnya Allah pengen tahu. Maksudnya memberikan pertanyaan, kenapa kamu melakukan ini, kenapa? Maka orang yang seperti ini diazab, kata Rasulullah. Tapi kalau Allah cuma tunjukkan, kamu pernah begini? Ya. Pernah begitu? Iya. Terus Allah nggak tanya, kenapa? Maka ini yang disebut dengan hisaban yasira. Yang seperti ini selamat. Tapi masalahnya kita nggak pernah tahu kita akan ditanya dengan pertanyaan seperti apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya minta sama Allah, doa sama Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa terus. Doa terus. Itu doa yang gak pernah ditinggalkan Nabi di tahiyat terakhir sebelum salam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allah Ta'ala. Silahkan kalau bertanya. Antum singkat. Tersenyum bahagia ketika meninggal. Nah, menurut penjelasan hadis jelas kenapa mereka bisa tersenyum bahagia, karena mereka diperlihatkan tempat kembali mereka di dalam surga oleh Allah ketika ruhnya dicabut. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa ruh itu ketika akan dicabut sama Allah oleh malakul maut, orang yang soleh, orang yang beriman itu yura maq'aduhu fil jannah, akan diperlihatkan tempat duduknya, tempat tinggalnya dalam surga. Dan itu membuat mereka bahagia. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Fadl, antum berusaha wasiat nanti kalau saya meninggal, muka saya bikin bahagia gimana pun caranya. Tarik ini, suntik sana, terserah. Karena itu hanya akan bisa terjadi. Senyuman itu, kebahagiaan, raut wajah yang penuh kebahagiaan itu, semua karena dia tahu bahwa dia ahlul jannah. Dan dia melihat tempat tinggalnya di dalam jannah. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Itu hanya Allah perlihatkan kepada orang-orang yang saleh. Dan ada seorang ulama, beliau dokter medis. Di antara kejadian yang berkesan buat beliau, ada satu kejadian, koma sudah sebulan, tiba-tiba bangun dihampiri oleh beliau. Ini orang yang koma pegang tangannya, orang yang masih hidup sampai sekarang. Ya tabib, khalas, sudah, dokter sudah selesai. Kenapa? Fa inni aral jannata al-an. Saya melihat surga sekarang. Saya mau meninggal ini sudah. Halas, kelihatan surga di depan mata saya sekarang. Meninggal. Dan begitulah kematian orang-orang yang beriman kepada. Ini bukan syuhada saja. Setiap orang beriman akan mengalami ini. Jika dia soleh. Ya. Jadi nggak ada yang aneh sebetulnya dengan itu. Justru kita ikut berbahagia dengan kematian mereka. Dan kita berharap kematian kita seperti kematian mereka. Melihat tempat duduk kita di dalam surga Allah ketika malakul maut mencabut nyawa kita. Ya, dan semoga Allah takdirkan itu semuanya kepada kita insyaallah. Yang terakhir tadi siapa? Antum. Fadhil. Waalaikumsalam kata. Kenapa? Oh iya. Iya. Masya Allah. Saya minum teh dulu ya. Subhanallah. Saya tambahkan. Ini saya bukan mengatakan bahwa yang bertanya ini terkena syubhat, bukan. Tapi ini pertanyaan seperti ini dihembuskan seringkali oleh orang-orang filsafat. Bahkan mereka mengatakan justru iblis itu ahli tauhid. Kenapa? Karena dia tidak mau sujud kepada makhluk. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak, jamaah?
Masuk akal. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau seorang ahlu tauhid itu punya kewajiban apa? Punya kewajiban apa? Taib. Taat kepada perintah Allah. Pertanyaan kedua, kenapa makhluk-makhluk yang namanya malaikat itu sujud kepada Adam? Karena menyembah Adam atau karena taat kepada Allah? Taat kepada Allah, titik. Titik. Sekarang kalau Allah suruh kita melakukan A, tugas kita cuma apa? Khalas. Dan tidak ada kemusyrikan di dalamnya. Justru itulah yang semestinya dilakukan oleh seorang ahlu tauhid, hamba Allah yang sejati. Nah, kemudian Allah menjelaskan kenapa iblis tidak mau sujud. Karena dia merasa lebih baik dari, dan dia menentang kebenaran yang diperintahkan oleh Allah. Iya, nggak ada lagi. Halas, aba wastakbar, nggak mau, nolak Allah, nolak perintah Allah, dan merasa lebih baik dari Adam. Apa hukuman yang Allah berikan kepada iblis? Dilaknat dan selamanya tidak akan pernah punya kesempatan masuk surga. Jadi ketika kita mengatakan bukankah memang kita tidak boleh sujud kepada makhluk? Iya, memang nggak boleh. Tapi kalau Allah memerintahkan kita untuk sujud kepada makhluk, apa tugas kita? Selesai, beres. Ya, dan ingat, iblis bukan malah. Iblis itu apa? Ya, iblis itu iblis, betul. Maksud saya jenisnya apa? Di dunia ini jenis itu cuman berapa? Kalau makhluk hamba Allah itu 3. Jin, manusia, malaikat. Api, tanah, cahaya, selesai. Jelas jemaah? Jelas jemaah? Masya Allah. Kalau jelas berarti selesai tugas kita di majelis ini, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amal soleh antum dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kelak yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.